Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video simulasi penyuluhan kepada para petani dengan judul penerapan pestisida organik untuk hama kutu daun. Untuk lebih lanjutnya, tetap stay dan lihat video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kegiatan atau acara penyuluhan ini. Nah, sebelumnya Ibu Bapak, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rafi, mahasiswa semester 3 dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini, pada penyuluhan kali ini, saya akan membawakan materi terkait penerapan pestisida organik untuk hama kutu daun. Nah, sebelum memulai acara penyuluhan ini, Bu, Pak, saya ingin memastikan apakah Bapak Ibu sudah sarapan? Kalau belum, jangan sampai nanti ya, Bu, Pak, pestisida bawang putih yang akan kita bahas malah dianggap bubuk nasi goreng ya, Pak, Bu, ya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu musuh bebuyutan para petani, yaitu kutu daun. Hama kecil ini mungkin kelihatannya kecil ya Bu, masalah sepele. Namun jangan dianggap remeh Bu, Pak, karena efeknya bisa membuat kita stres Pak Bu. Serangan hama sendiri khususnya kutu daun menjadi masalah utama dalam pertanian karena dapat merusak tanaman secara signifikan, di mana menghambat pertumbuhan seperti tanaman menjadi kerdil. Nah, selain itu ini juga dapat menurunkan hasil panen. Meskipun ya sekarang pestisida kimia ini sering digunakan sebagai solusi, namun apabila digunakan secara berkepanjangan, penggunaannya itu dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan dan resistensi hama. Selain itu juga Bapak Ibu, sebenarnya ketika meninggalkan residu untuk tanaman, hasilnya itu akan kurang sehat untuk dikonsumsi Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini, kenapa saya menyarankan kita beralih dari pestisida kimia menuju pestisida organik? Nah, mengapa harus pestisida organik ya Bu, Pak? Sekarang mari kita bahas nih Pak, Bu. Mengapa kita ini harus atau perlu beralih dari pestisida kimia menuju pestisida organik? Penggunaan pestisida organik sendiri yang berbahan dasar dari bahan alami ini muncul sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, di mana pendekatan ini tidak hanya efektif untuk mengendalikan kutu daun ataupun hama lainnya, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian karena tidak meninggalkan residu kimia yang menurunkan kesuburan tanah ataupun menimbulkan pencemaran terhadap sumber air yang ada. Bayangkan saja Bapak Ibu ketika habis memanen sayur atau buah yang telah Bapak Ibu susah payah budidayakan, tapi ternyata buah atau sayuran tersebut mengandung residu bahan kimia yang bisa merusak kesehatan Bapak Ibu sekalian. Rasanya seperti Bapak Ibu sudah susah payah memasak rendang, tapi Bapak Ibu lupa menambahkan bubuk penyedap rasa ataupun garam. Itu seperti hal yang gimana ya Bapak Ibu, sia-sia atau bisa dikatakan kurang maksimal lah Ibu. Nah, dengan pestisida organik, kita bisa mengatasi hama tanpa merusak tanaman maupun lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian. Dan yang lebih penting, hasil panennya punya nilai jual yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu. Jadi, ini bukan cuma soal melindungi tanaman, tapi juga melindungi dompet kita. Siapa dong Bapak Ibu yang nggak suka kalau dompetnya makin tebal? Nah, Bapak Ibu sekalian, karena fokus pada penyuluhan kali ini atau materi kali ini terkait pengendalian hama menggunakan pestisida organik untuk hama kutu daun. Sebelum kita lanjut bagaimana cara pembuatan pestisidanya, bagaimana tindakan penanggulangannya atau pengaplikasian pestisida tersebut, ada satu langkah penting yang perlu kita lakukan yaitu Bapak Ibu, yaitu identifikasi gejala serangan hama untuk menentukan jenis hama yang menyerang tanaman tersebut Bapak Ibu. Nah, identifikasi bisa dilakukan dengan melihat fisik tanaman tersebut.
bagaimana gejala yang terjadi, apa yang dialami tanaman tersebut. Nah, sehingga kita dapat melakukan penanganan secara tepat sasaran atau penggunaan pestisida yang tepat, sehingga hasilnya bisa maksimal ya Bapak Ibu sekalian. Adapun gejala serangan kutu daun pada tanaman itu bisa diidentifikasi dengan melihat kondisi daunnya, di mana daunnya itu menggulung, melengkung, atau menguning. Ini bisa jadi salah satu gejala serangan kutu daun akibat penghisapan cairan dari sel daun. Yang kedua, kehadiran hamanya sendiri, yaitu kutu daun sendiri Ibu Bapak. Mereka ini kerap berwarna hijau, hitam, atau kuning, dan mereka itu sangat kecil Bapak Ibu. Mereka ini biasanya ditemukan bersembunyi di bawah daun atau ujung batang muda. Mereka ini ibaratnya maling lah. Mereka suka ngumpet di tempat yang enggak gampang kelihatan. Yang ketiga, madu atau honey daw. Kutu daun juga Bu menghasilkan madu yang menempel di daun dan mengandung jamur hitam. Ini mengurangi efisiensi fotosintesis. Dan ini juga lengket Bu. Tapi ingat Bu, ini madu yang bukan madu yang biasa kita campur untuk menyeduh teh. Gejala serangan keempat yaitu penurunan kesehatan tanaman, di mana pertumbuhan tanaman ini menjadi terhambat, yaitu daunnya rontok atau tanaman mati jika investasinya parah. Nah, ini bisa menjadi salah satu tanda bahwa kutu daun itu sudah mulai pesta pora Bapak Ibu. Selain dari gejala di atas, kutu daun juga menjadi salah satu penyebab penyebaran penyakit, di mana kutu daun ini menyebarkan virus yang dapat merusak tanaman lebih lanjut. Setelah Bapak Ibu melakukan identifikasi dan Bapak Ibu yakin ya, apabila dilihat dari gejala serangan, terus ciri fisik pada tanaman, dan Bapak Ibu yakin bahwa itu serangan hama kutu daun, kita bisa lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembuatan pestisida organik. Pada kesempatan kali ini ada 2 pestisida organik yang saya ambil contoh untuk melakukan penanganan serangan hama kutu daun pada tanaman, yaitu pestisida organik yang berbahan dasar dari bawang putih dan pestisida organik yang terbuat dari cabai rawit. Untuk pembuatan pestisida yang berbahan dasar dari bawang putih, bahan yang diperlukan yaitu 5-6 siung bawang putih, 1 liter air, dan 1 sendok teh sabun cuci piring alami. Untuk sabun cuci piring alami ini kita bisa menggunakan sabun kastil yang terbuat dari minyak nabati seperti minyak zaitun, kelapa, atau almond, di mana sabun ini tidak mengandung bahan kimia berbahaya sehingga aman untuk digunakan pada tanaman. Nah, untuk cara pembuatannya itu, pertama haluskan bawang putih, kemudian rebus selama 15 menit. Setelah direbus, saring untuk memisahkan sisa bawang putih dan air hasil dari rebusan tersebut. Kemudian lalu tambahkan sabun alami. Nah, fungsi sabun alami ini itu Bu, Pak, sebagai perekat nanti ketika pengaplikasian pada tanaman. Untuk langkah pembuatan pestisida cabai rawit, bahan yang digunakan yaitu 5-6 cabai rawit, 1 liter air, dan juga 1 sendok teh sabun cuci piring alami. Ini juga sebagai perekat fungsi dari sabun cuci piring ini Bu. Untuk cara pembuatannya, haluskan cabai, kemudian campur dengan air. Ini didiamkan kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam didiamkan, kita saring. Lalu tambahkan sabun cuci piring alami. Catatan Bu, untuk pembuatan pestisida cabai rawit, saat membuat ini pastikan tangan jauh dari mata. Kalau kepedesan, nanti yang nangis bukan cuma kutu daun aja ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu selesai membuat pestisida organik, kita lanjut ke kegiatan berikutnya yaitu Bapak Ibu, yaitu bagaimana pengaplikasiannya terhadap tanaman. Untuk pengaplikasian pestisida organik yang telah dibuat, yaitu dengan cara semprotkan larutan ke bagian bawah daun dan batang muda, tempat biasanya kutu daun bersembunyi atau berpesta. Nah, penyemprotan ini dilakukan pagi atau sore hari. Jangan siang-siang, nanti Bapak Ibu dan tanaman sama-sama kepanasan dong. Untuk hasil yang lebih maksimal, ulangi penyemprotan setiap 3-5 hari. Kalau kutu daunnya ngeyel, ya kita lebih ngeyel lagi dong Bu, Pak. Pas nanti kegiatan menyemprot, bayangkan saja Bapak Ibu itu menjadi superhero bagi tanaman. Semprotkan larutan pestisida dengan penuh semangat ya Bapak Ibu, seperti sedang mengusir penjahat dari kebun. Kalau perlu,
Untuk menambah semangat, nyanyikan lagu favorit supaya makin seru. Oh ya, jangan lupa untuk memanfaatkan botol semprotan yang sudah tak terpakai. Selain ramah lingkungan, ini juga bisa membuat kita jadi inventor canggih di rumah sendiri. Dan siapa tahu, tanaman yang disemprot sambil diajak ngobrol ramah malah tumbuh lebih subur karena merasa dicintai. Nah, namun perlu diperhatikan juga ya Bapak Ibu, sebenarnya penggunaan pestisida organik ini ada keuntungan dan kekurangannya. Seperti berikut. Keuntungannya yaitu ramah lingkungan, tidak mencemari tanah atau air. Aman untuk tanaman pangan dan sayuran. Selain itu juga aman untuk manusia dan hewan peliharaan. Jadi kalau punya kucing nggak perlu khawatir dia ikut batuk-batuk karena bau pestisida. Dan juga mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Adapun kekurangannya, yang pertama dari kekurangannya adalah memerlukan aplikasi lebih sering. Tapi anggap saja ini olahraga pagi atau olahraga sore. Ya jadi Bapak Ibu jadi sehat, tanaman pun bebas hama. Terus efektivitas lebih rendah pada investasi berat. Dan beberapa bahan alami mungkin sulit untuk didapat, tergantung lokasi dan musim juga Bapak Ibu. Tentu saja Bapak Ibu selain menggunakan pestisida organik, penting juga untuk mempertimbangkan langkah-langkah lain yang bisa mendukung keberhasilan kita dalam mengendalikan kutu daun. Nah, adapun langkah alternatif yang bisa diambil yaitu yang pertama melakukan pemangkasan secara berkala, di mana melakukan pemangkasan pada daun atau cabang yang terinfeksi parah untuk mengurangi populasi kutu daun. Tapi perlu diperhatikan, dalam pemangkasan jangan sampai tanamannya menjadi botak ya Bapak Ibu. Yang kedua, melakukan pembersihan atau sanitasi secara berkala atau juga penyiangan. Bersihkan area sekitar tanaman dari gulma dan sisa-sisa tanaman yang dapat menjadi tempat berkembang biak hama. Jangan biarkan kutu daun merasa tinggal di hotel bintang 5 karena kebersihan yang kurang dijaga. Karena kita tahu sendiri ya Bapak Ibu, bahwasannya gulma itu menjadi tempat singgah atau habitat bagi hama. Yang ketiga Bapak Ibu, yaitu dengan mengandalkan pemangsa alami atau predator alami. Perkenalkan predator alami seperti kepik. Kalau Bapak Ibu lihat kepik di kebun, jangan diusir, mereka itu pahlawan super tanaman kita. Pendekatan yang beragam akan memberikan hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan ya. Ingat, mengelola hama itu seperti bermain strategi. Semakin banyak cara yang kita gunakan, semakin sulit bagi hama untuk bertahan. Jangan ragu untuk mencoba berbagai solusi, karena setiap kebun punya karakteristik uniknya sendiri. Yang terpenting, pastikan tanaman kita selalu dalam kondisi terbaik, agar kuat melawan serangan apapun. Demikian penyuluhan pada hari ini. Saya harap Bapak Ibu bisa mempraktikkan solusi yang telah kita bahas pada hari ini. Ingat Bapak Ibu, tanaman itu seperti pasangan. Kalau dirawat dengan baik, pasti hasilnya akan manis. Tapi kalau dibiarkan, ya Bapak Ibu siap-siap aja menerima konsekuensinya. Seperti serangan hama ataupun penyakit. Nah, dengan pestisida organik, kita bisa berperan dalam menjaga tanaman, lingkungan, dan masa depan pertanian. Semoga panen Bapak Ibu melimpah dan membawa berkah. Kalau ada yang mau bertanya, jangan sungkan ya. Saya siap membantu kok. Selama pertanyaannya bukan soal resep makanan, apalagi kapan saya menikah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan perjuangan untuk pertanian yang sehat dan ramah lingkungan. Demikian video simulasi penyuluhan pertanian kepada para petani. Semoga ini bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.